Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi ya, menggunakan Zero Trust untuk layanan-layanan yang saya rasa cukup penting ya, atau vital untuk sekolah ya. Nah, dalam hal ini teman-teman dapat menggunakan studi kasus ketika teman-teman punya aplikasi atau layanan atau service yang ada di jaringan intranet atau di jaringan lokal ketika kita ingin online kan ya. Jadi di sini pada studi kasus kali ini kita akan gunakan studi kasus aplikasi data pokok pendidikan ya yang harusnya ada di semua jenjang sekolah, baik itu SMK, SMA, SD, SMP ya. Dan di sini ada juga aplikasi e-raport ya. Dan kedua aplikasi ini hanya jalan pada komputer lokal kita ya. Hanya jalan di komputer lokal sehingga agar mempermudah operator untuk bisa melakukan manajemen terhadap aplikasi-aplikasi ini ya, meskipun berada pada jaringan yang berbeda, itu kita akan mengimplementasikan Zero Trust ya, di mana servernya saat ini untuk kalau saya pribadi itu mengakses layanannya dari jarak jauh itu saya harus login dulu ke melalui Anydesk ya. Jadi kita harus login dulu melalui Anydesk sehingga prosesnya itu akan cukup lama ya. Belum lagi ketika Anydesk-nya tidak bisa terkoneksi atau ada permasalahan pada jaringan. Jadi kita akan buat tunnel baru ya. Kita set Cloudflare, kita berikan nama server sekolah ya, name your tunnel, kita bisa save. Oke, di sini kita akan mendownload dan di sini saya sudah menyiapkan ya aplikasi Cloudflare-nya. Kita akan install dulu ya di server sekolah yang berada pada jaringan intranet ya. Kita akan coba. Nah, biasanya pelayanan atau akses ke aplikasi-aplikasi ini menjadi masalah ya. Biasanya ketika ketika seorang operator ya harus menggunakan ketika sebuah aplikasi seperti Eraport ya dan Dapodik itu dibutuhkan untuk diakses secara jaringan ya. Jadi ketika ada guru yang mau menginput data itu biasanya harus melalui operator dan ini saya rasa kurang efektif sehingga saya membuat video tutorial ini harapannya adalah agar proses manajemen layanan aplikasi di sekolah itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai ya. Di sini masih sistemnya sedang melakukan proses pengecekan. Oke, di sini dia minta konfirmasi untuk melakukan proses instalasi ya. Oke, oke, Cloudflare-nya sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan menjalankan ya script ini, run the following command. Kita bisa copy dan kita bisa buka CMD sebagai administrator ya. Oke, oke, kita tunggu sampai CMD-nya berhasil dibuka ya. Oke, kita akan pastikan ya perintah tadi. Kita copy dulu. Kita paste. Enter, maka dia akan mengeksekusi dan harusnya sekarang sudah terbaca ya. Oke, sudah terbaca. Kita bisa next. Dan di sini kita akan buatkan dua ya subdomainnya. Pertama Dapodik. Domainnya kita akan gunakan domain belajar TJKT HTTP ya, localhost titik 25774 ya, ini untuk Dapodik ya. Kita bisa save tunnel. Jadi untuk mengakses layanan Dapodiknya cukup akses melalui Dapodik. Oke, di sini server sekolahnya sudah oke, sudah on. Configure ya.
Jadi kita akan menambahkan satu di bagian public hostname ya. Kita add public lagi untuk menambahkan Eraport SMK. Domainnya sama, HTTP, portnya 8 localhost 8154. Oke, kita bisa save hostname. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini sudah aktif ya, dan selanjutnya kita akan melakukan proses pengujian ya. Pertama Dapodik, kita akan akses. Oke, otomatis di redirect ya. Otomatis di redirect. Ketika kita akses Eraport SMK, kita open, ini otomatis di redirect ya ke halaman originnya ya. Oke, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi ketika kita punya aplikasi-aplikasi lainnya yang ingin kita tambahkan agar dapat kita akses secara publik, itu kita bisa langsung menambahkan melalui fitur public hostname ya. Jadi teman-teman operator di sekolah ya tidak perlu khawatir lagi ketika menemui ya permasalahan seperti ini ya, ketika servernya, saya butuh servernya dapat diakses dari publik, tapi sekolahnya belum punya IP publik ya. Jadi untuk berlangganan IP publik kan kita harus menghubungi provider ataupun kita harus membeli IP publik, dan proses konektivitasnya itu kita harus menggunakan sistem tunnel ya, dan itu tentunya akan memakan biaya. Sehingga ada juga ya banyak layanan-layanan di internet yang menyediakan layanan hosting Dapodik ataupun hosting aplikasi Eraport Sekolah. Nah, cara ini dapat digunakan sebagai solusi praktis ya, yang dapat kita manfaatkan atau dapat kita gunakan untuk bisa mengonlinekan layanan-layanan aplikasi yang kita butuhkan ya. Kita bisa lihat ini adalah halaman analitiknya ya, bagaimana pengaksesannya. Jadi kita bisa pantau ya berapa jumlah traffic yang masuk keluar ya, berapa jumlah service yang lagi jalan dan seterusnya. Oke, saya rasa sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.